Halo semua, selamat datang di channel YouTube Demanda bersama saya, Agustinus Nugroho. Di channel ini, kamu akan belajar banyak sekali tips dan triks untuk berjualan online, terutama sebagai dropshipper. Harapan kami di tim Demanda adalah supaya kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan, atau bahkan suatu saat penghasilan kamu dari jualan online bisa menjadi penghasilan utama kamu. Pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara dropshipper bisa mendapatkan keuntungan. Nah, saya nggak akan membahas hanya margin saja, tapi saya akan membahas sedikit strategi-strategi untuk menentukan harga supaya cuan kamu juga semakin maksimal. Selain itu, saya juga akan membagikan tempat-tempat di mana kamu bisa berjualan online beserta kelebihan dan kekurangannya. Yuk kita simak videonya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian utama videonya, saya ingin membahas sedikit tentang apa itu dropshipper secara singkat. Jadi, dropshipping adalah metode berjualan online yang memungkinkan kamu bisa jualan online tanpa stok, tanpa punya gudang, bahkan kamu tidak pernah melihat barangnya seperti apa. Caranya bagaimana? Kamu harus menemukan supplier-supplier yang oke, yang berkualitas bagus, di mana nantinya kamu bisa mendapatkan katalog produk yang mereka jual. Katalog itulah senjata kamu untuk berjualan ke calon-calon customer kamu. Saat customer kamu membeli barang dari kamu, maka kamu order barang tersebut ke supplier. Lalu supplier akan mengirimkannya ke customer kamu atas nama kamu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke main kontennya ya. Gimana caranya dropshipper bisa mendapatkan keuntungan? Nah, katakanlah begini, kamu sudah punya seorang supplier. Supplier ini adalah supplier sepatu. Supplier ini menjual sepatu A ke kamu seharga Rp50.000. Dari mana kamu bisa mendapatkan keuntungan? Jawabannya adalah dari marginnya. Kamu punya barang seharga Rp50.000, kamu tawarkan ke konsumen kamu seharga Rp75.000. Disinilah kamu bisa mendapatkan margin yang oke, yaitu sebesar Rp25.000. Tapi kalau kamu ingin cuanmu maksimal, ada beberapa strategi yang bisa saya berikan. Untuk kali ini saya akan memberikan dua strategi utama. Yang pertama nih, pada saat kamu menawarkan barang, dimanapun kamu menawarkan, entah itu di sosial media atau chat, mungkin WhatsApp ya, jangan sertakan harganya dulu. Pada saat kamu posting di WhatsApp status atau Instagram story, kamu hanya posting gambarnya dan kamu posting sedikit detailnya. Misalkan sneakers A, sepatu dengan bahan yang luar biasa berkualitas, insole karet sehingga sangat-sangat nyaman dipakai. Saat ada calon customer yang memang tertarik dengan produk itu, maka dia akan DM kamu. Dia akan nanya nih, berapa sih harganya? Ready nggak sepatunya? Pada saat kamu ditanya harga, disitulah proses yang namanya negosiasi mulai berjalan. Strateginya adalah langsung tanyakan kecamatan calon customer kamu, tempat dia tinggal. Misalkan kamu langsung tanya, oke kak, kakak tinggal di kecamatan mana? Supaya bisa saya hitungkan sekaligus ongkirnya. Misalkan dia tinggal di Tanjung Priok nih. Oke, dia bilang, oke, saya ada di Tanjung Priok. Lalu yang harus kamu lakukan segera adalah cek ongkir dari tempat supplier kamu ke kecamatan calon customer kamu. Kamu bisa cek di Raja Ongkir, atau kalau kamu adalah member dari Demanda, fasilitas cek ongkir sudah langsung tersedia di aplikasi. Katakanlah ongkirnya ketemu Rp10.000, maka kamu bisa langsung ngomong nih ke calon customer kamu. Oke, harganya adalah Rp85.000. Karena lokasinya dekat, saya gratisin deh ongkirnya. Jadi nggak usah tambahan ongkir lagi. Kenapa harus seperti ini? Karena yang namanya ongkir itu adalah sebuah hal yang sangat diperhatikan oleh calon-calon konsumen, dan seringkali ongkir yang mahal itu betul-betul akan membatalkan transaksi. Calon konsumen kamu bisa aja bilang, waduh ongkirnya mahal banget. Ya udah deh, nggak jadi beli, kapan-kapan aja. Di sini kamu bisa tackle problem itu bahkan sebelum problem itu ada. Kamu bisa berikan dulu
ini gratis ongkir, tapi harganya 85.000. Which is untuk ukuran sepatu 85.000 adalah harga yang sangat wajar. Pada akhirnya, kamu tetap bisa menikmati cuan sebesar Rp25.000. Strategi yang kedua adalah dengan menampilkan harga di depan. Jadi pada saat kamu posting tadi ya, ada gambarnya, ada sedikit deskripsi, langsung kamu kasih harga 75k DM for info. Pada saat calon customer kamu melihat nih, wih harganya 75.000 nih sepatu, fotonya juga oke, deskripsinya kira-kira cocok nih, maka dia akan menghubungi kamu. Biasanya pertanyaannya adalah yang pertama, stoknya ready atau enggak, dan yang kedua, ini udah include ongkir belum? Nah, langkah yang harus kamu lakukan pada saat terjadi proses negosiasi ini tetap sama, yaitu tanya dulu, kakak dari kecamatan mana? Kenapa? Suka nggak suka, itu akan mempengaruhi ongkirnya. Lalu kamu cek nih, kira-kira ongkirnya berapa? Sekali lagi bisa dirajak ongkir, atau kalau kamu member Demanda, maka kamu bisa langsung cek ongkir di aplikasinya. Kelihatan nih, ternyata ongkirnya 10.000. Kamu bisa langsung ngomong, kak ongkirnya 10.000, jadi total 85.000, mau atau enggak? Atau kamu bisa include-kan ongkir itu ke 75.000. Memang marginmu lebih kecil, tapi konsumen kemungkinan untuk membeli akan jauh lebih besar. Jadi kamu bisa ngomong nih, kak ini 75.000 sudah include ongkir ya kak. Untuk kakak saya kasih free ongkir. Artinya kamu sudah cuan Rp15.000. Tapi jangan lupa, setiap transaksi ada kemungkinan untuk ditawar. Maka dari itu, rekomendasi dari tim Demanda adalah baik pada saat kamu melakukan posting dengan atau tanpa harga, kamu sudah menaikkan harga minimal 30% terlebih dahulu. Jadi nantinya pada saat terjadi penawaran, terjadi negosiasi, dan ternyata harga kamu ditawar, kamu masih punya bumpernya nih. Jadi kalau harganya 75.000 dan kamu ditawar 5.000, masih ada keuntungan atau cuan sebesar Rp20.000. Jadi kira-kira seperti itu caranya dropshipper bisa mendapatkan keuntungan. Kamu bisa gunakan strategi-strategi yang tadi sudah saya bagikan supaya keuntunganmu bisa lebih maksimal. Oke, kita akan segera lanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu tempat di mana kamu bisa berjualan untuk mendapatkan cuan yang tadi sudah kita sebut-sebut. Di sini saya akan membagikan kelebihan dan kekurangannya, terutama untuk kamu dropshipper. Tempat pertama kamu bisa jualan online adalah marketplace besar di Indonesia, seperti Tokopedia, seperti Shopee, seperti Lazada, dan lain-lain. Kelebihannya apa nih berjualan di marketplace? Jadi gini, marketplace itu adalah sebuah aplikasi yang setiap hari dikunjungi banyak sekali orang. Logikanya adalah kalau kamu bisa membayangkan, itu adalah seperti pasar. Jadi ada satu tempat dengan banyak sekali pembeli dan banyak sekali penjual, di mana barang yang dijual itu juga mirip-mirip. Jadi di sini kamu bisa menjual barang kamu nih, dan udah ada pembeli yang memang lalu lalang di aplikasi tersebut, keluar masuk barang nih. Ada kemungkinan barang kamu akan dikunjungi juga, toko kamu akan dikunjungi juga. Yang perlu kamu lakukan biasanya adalah melakukan iklan atau melakukan promosi, memberikan voucher, dan lain-lain. Tapi eventually orang-orang akan masuk ke toko kamu dan melihat barang kamu. Apa kelebihan berjualan di marketplace? Seperti tadi yang sudah saya katakan, pembelinya udah ready, pembelinya udah biasa belanja di Tokopedia, udah biasa belanja di Shopee, mereka udah tahu, mereka udah sangat paham, sangat familiar dengan alur pembeliannya, mereka sudah sangat tahu gimana caranya cari barang. Dan aplikasi-aplikasi ini juga berusaha merekomendasikan toko-toko yang memang oke. Jadi selama layananmu bagus, maka kamu juga akan direkomendasikan. Nah, sekarang saya lanjutkan. Untuk dropshipper, apa nih kelemahannya? Yang pertama, kamu pasti bukan satu-satunya toko yang menjual barang yang sudah kamu jual sekarang.
Kenapa demikian? Seperti yang sudah saya mention di video-video sebelumnya, bahwa yang namanya supplier itu udah pasti jumlahnya lebih sedikit daripada yang namanya dropshipper. Yang namanya dropshipper akan menjual barang-barangnya supplier ini. Jadi banyak kemungkinannya kalau misalkan ya saya berjualan produk supplier A, kamu juga berjualan produk supplier yang sama. Di sini akan terjadi perang harga. Jadi kalau bisnis itu sudah masuk ke fase yang namanya perang harga ya, barangnya mirip-mirip semua, jadi konsumen ini pilihannya banyak banget, tinggal pilih yang mana nih yang paling murah. Karena suppliernya toh sama, kalau kamu order ke supplier ini, dia juga akan mengirimkan barang yang sama, dengan kecepatan yang sama, dengan standar yang sama. Jadi apa nih yang bisa diutak-atik? Hanya harganya. Jadi kelemahannya adalah margin yang bisa kamu dapat cenderung lebih kecil. Itu kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua nih, terutama bagi dropshipper ini. Kamu adalah seorang dropshipper. Kamu tidak punya stok barang, kamu tidak punya gudang, kamu hanya bermodalkan katalog. Pada saat kamu mendapatkan penjualan nih di marketplace, jadi ada konsumen lihat-lihat di aplikasi Tokopedia mungkin ya, lalu dapat kelihatan barang kamu, dia suka, dia melakukan order ke kamu. Maka yang harus kamu lakukan adalah order ke suppliernya. Permasalahannya gini nih, kalau supplier ini bisa mengirimkan atau memproses barangmu dengan cepat, it's okay. Kenapa? Karena marketplace ini punya standar waktu pemrosesan, biasanya 2 hari. Kalau kamu nggak segera memproses barangnya, apa yang terjadi? Pesanan dari konsumen kamu, calon customer kamu akan di-cancel. Dan yang terjadi di belakang layar adalah tokomu dipandang tidak oke oleh marketplace ini. Lalu yang terjadi apa? 1, konsumen akan rating buruk ke toko kamu. Yang kedua, toko kamu juga ditaruh ke belakang atau ditaruh ke bawah oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi nyawamu pada saat berjualan itu tergantung oleh suppliernya. Kalau suppliernya cepat, kamu selamat. Kalau suppliernya nggak cepat, toko kamu bisa tutup. Disinilah nggak enaknya jadi dropshipper. Kenapa demikian? Biasanya dropshipper itu adalah prioritas yang cukup bawah. Kok bisa begitu? Sekali lagi kamu nggak nyetok. Maka yang akan diproses supplier terlebih dahulu adalah orderan yang jumlahnya banyak. Biasanya dari reseller atau grosir nih. Loh, kenapa demikian? Kenapa kok bukan kamu duluan nih yang diproses? Karena supplier itu kepingin yang namanya barangnya dia cepat laku. Kalau dia stok 1000, maka 1000-1000-nya kalau bisa habis besoknya. Walaupun harga yang dia pasang, kalau kamu sebagai dropshipper mungkin 50.000. Tapi kalau reseller yang sekali beli adalah 100-200 barang, mungkin dia kasih oke, harganya jadi 40.000. Kelihatannya marginnya lebih tipis, tapi barangnya lebih cepat keluar. Supplier lebih suka hal itu. Oke, kita lanjutkan ke tempat kedua di mana kamu bisa mendapatkan cuan sebagai dropshipper, yaitu di Facebook atau Instagram sebagai media sosial. Sekarang kelebihannya apa sih kalau berjualan di media sosial? Yang pertama nih, fiturnya itu sebetulnya banyak. Fitur yang bisa kamu manfaatkan adalah posting di feed-nya dan posting di story-nya. Kenapa? Karena dua tipe posting ini beda. Untuk posting di feed, kamu menyatakan bahwa dirimu ini adalah seorang penjual online. Kamu memajang barangmu di feed kamu dengan harapan teman-teman kamu akan melihat bahwa oke, sekarang si Agus ini jualan online. Fitur kedua yang bisa kamu manfaatkan itu adalah story-nya, di mana story ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kamu berjualan online. Satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa media sosial ini adalah tempat untuk bersosial sebetulnya, bukan tempat untuk berjualan. Maka dari itu kalau kamu selalu posting hanya jualan kamu saja, maka lama-lama posting kamu bahkan tidak akan dilirik. Di like pasti enggak, di komen apalagi dilihat aja enggak. Maka kamu butuh yang namanya story untuk mengingatkan terus. Tapi kamu juga harus melakukan posting-posting yang lain, posting kegiatan sehari-harimu, mungkin posting makananmu, kamu selfie dan lain-lain.
Tapi di sela-sela itu kamu bisa menggunakan media sosial seperti Instagram atau Facebook untuk berjualan online. Kelebihannya yang kedua adalah yang namanya netizen atau penghuni sosial media itu luar biasa banyak sekali. Jadi kalau misalkan nih yang namanya penghuni Instagram ada 2 juta orang Indonesia, maka kamu punya potensi bisa me-reach atau meraih 2 juta calon customer. Kelebihan yang ketiga nih, hampir semua followers kamu atau orang yang kamu add sebagai friend itu adalah orang yang mengenal kamu. Kenapa hal ini sangat penting? Karena kalau mereka sudah mempercayai bahwa kamu adalah orang yang decent, kamu adalah orang yang bisa dipercaya, kamu adalah orang yang jujur, kamu adalah temannya mereka, maka mereka nggak akan takut untuk belanja produk di kamu. Karena mereka tahu siapa kamu, mereka tahu kontak kamu, dan mereka mengenal kamu secara personal. Itulah keunggulan berjualan di sosial media. Kamu punya circle sendiri, kamu punya lingkungan sendiri yang sudah saling mengenal. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena satu barrier yang sangat besar dari jualan online itu adalah kepercayaan. Makanya kalau kita bandingin dengan marketplace, marketplace memiliki sistem yang luar biasa untuk membangun kepercayaan. Mereka bisa memberikan rating, mereka bisa memberikan komen, dan lain sebagainya. Tapi kalau di media sosial, kepercayaan itu dibangun dari mana? Dari diri kamu sendiri. Dari bagaimana kamu berlaku sebagai manusia, dari bagaimana kamu berinteraksi dengan teman-teman kamu. Nah, hal ini nggak akan pernah bisa digantikan oleh yang namanya rating, karena kamu sudah punya rating tersendiri di teman-teman kamu, yang membuat mereka pada akhirnya lebih percaya untuk belanja online di kamu. Sekarang kita lanjutkan ke kelemahannya. Tentunya banyak juga kelemahan berjualan di sosial media. Seperti yang saya katakan tadi, sosial media adalah media untuk bersosial. Maka kamu harus pintar-pintar menyelipkan posting kamu di sana. Kamu nggak bisa melulu posting produk kamu, tapi kamu juga harus memikirkan nih, saya harus posting apa ya hari ini ya, supaya bisa saya selipin posting produk. Misalkan seperti ini, kamu posting barang kamu 3 hari sekali. Hari pertama kamu nggak posting barang, tapi mungkin kamu posting makananmu. Hari kedua mungkin kamu posting OOTD atau mungkin posting yang namanya quote. Hari ketiga baru kamu posting barang. Sisanya kamu bisa posting di story. Kalau di story harian nggak ada masalah sih. Jadi mungkin kamu bisa posting 5-7 produk sehari. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah kamu harus memiliki strategi yang bagus. Kamu harus memiliki pemikiran dulu, konsep dulu tentang posting di Instagram. Kamu harus pintar-pintar memanfaatkan fitur-fitur di story. Misalkan fitur yang namanya polling, fitur yang namanya rating, dan lain-lain. Banyak banget yang harus kamu pelajari untuk kamu bisa sukses berjualan di media sosial. Kelemahan yang kedua adalah proses negosiasinya melalui yang namanya DM atau private message. Di sini, kenapa hal ini bisa menjadi kelemahan? Karena kamu harus bisa bernegosiasi. Kalau kita bandingin dengan di marketplace, kalau kamu oke, kamu beli barangnya, ya udah harganya segitu. Tapi kalau di Instagram, di Facebook, pada saat customer kontak kamu, maka kemungkinan barang kamu akan ditawar. Kalau kamu nggak pintar negosiasi, akhirnya harganya jatuh. Kalau harganya jatuh, berarti marginmu makin kecil. Kelemahan berikutnya adalah yang namanya algoritma. Facebook dan Instagram memiliki algoritma yang dibentuk oleh yang namanya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artinya, ini susah banget untuk kita pelajari. Orang-orang yang mengaku paham dengan algoritma Instagram itu hanya dalam satu periode tertentu. Karena yang namanya artificial intelligence ini akan terus belajar dan dia akan terus mengupgrade dirinya sendiri untuk menghasilkan algoritma-algoritma baru yang jauh lebih oke. Maka dari itu kamu harus benar-benar mempelajari
Dan ini yang namanya belajar, bukan satu titik kamu belajar algoritma Instagram lalu bisa kamu pakai selama-lamanya. Enggak, kamu harus selalu update di sana. Sehingga yang namanya posting story kamu, yang namanya posting feed kamu, itu bisa muncul, bahkan suatu saat bisa muncul di tab explore. Disitulah kamu bisa meraih jutaan calon customer. Tapi kenapa sih saya bilang itu sebagai kelemahan? Sebetulnya kalau kita benar-benar memiliki mental yang oke, mental yang positif, itu sebetulnya bukan kelemahan ya, tapi tantangan. Apakah kamu bisa memecahkan hal ini? Apakah kamu bisa membuat produkmu tetap laku walaupun ada tantangan-tantangan ini? Oke, tempat ketiga di mana kamu bisa jualan online adalah yang namanya WhatsApp. Yang namanya orang Indonesia itu sangat suka chatting. Belanja pun harus ada chattingnya dulu. Misalkan ya kalau kita belanja di marketplace ya, yang sebetulnya bukan aplikasi chatting nih. Kalau saya belanja di Tokopedia, jadi saya sudah lihat nih deskripsinya kayak gini, harganya kayak gini. Yang pertama kali saya tanya adalah ready nggak kan? Padahal di sana ada stoknya. Kenapa demikian? Karena saya nggak bisa terlalu percaya kalau toko ini punya barang, karena saya nggak kenal tokonya. Disinilah WhatsApp menjadi sebuah tools yang memiliki peran yang luar biasa besar. Karena memang didesain untuk chatting, walaupun bukan didesain untuk berjualan online. Tapi kamu tetap bisa berjualan online lewat chatting. Lalu kelebihannya apa nih kalau berjualan di WhatsApp? Mirip dengan yang di Instagram tadi ya, kamu sudah punya circle sendiri. Maksudnya apa? Orang-orang yang ada di kontak WhatsApp kamu, most likely kamu mengenal mereka dan mereka mengenal kamu. Sehingga yang namanya trust ini sudah terbentuk walaupun kamu belum punya rating atau nggak ada ratingnya di WhatsApp. Tapi orang-orang udah tahu siapa kamu. Jadi kamu sudah punya rating tersendiri di dalam diri mereka. Otomatis masih sama-sama yang sosial media tadi, lebih mudah berjualan ke mereka karena mereka udah kenal kamu. Kelebihan yang kedua, WhatsApp memiliki fitur yang namanya WhatsApp status yang sangat mirip dengan Instagram Story. Jadi seperti ini, kalau kita melakukan chatting, kita menawarkan produk secara langsung ke konsumen kita, aku ada barang ini loh, barangkali kamu tertarik ya. Lalu kamu chat lagi ke grup kamu, aku ada barang ini loh, bantuin ya kalau misalkan butuh, bisa beli, atau kamu bisa rekomen ya ke teman-teman kamu. Kalau kamu melakukan hal itu, sebetulnya oke. Tapi kalau setiap hari kamu membombardir kontak kamu dengan yang namanya jualan online, lama-lama kamu bisa diblok atau minimal kamu bisa dicuekin. WhatsApp status inilah penolongnya. WhatsApp status ini kamu bisa posting barang mirip dengan Instagram Story sampai banyak tanpa mengganggu mereka, tanpa spamming. Kalau memang mereka lagi nganggur, mereka lagi nggak ngerjain apa-apa, lalu mereka ngecek WhatsApp status, ternyata mereka melihat, si Agus ini jualan nih, ternyata ada produk ini, maka mereka bisa langsung DM kamu. Oke, ada kelebihan, berarti ada juga nih kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Masih mirip ya dengan yang sosial media tadi, yaitu di WhatsApp semua terjadi lewat chatting. Jadi produk kamu kemungkinan bisa ditawar sehingga marginmu makin turun. Artinya kamu harus benar-benar mempelajari ilmu-ilmu bernegosiasi. Kelemahan yang kedua adalah kontak WhatsApp kamu itu memang nggak sebesar follower kamu di Instagram atau cakupannya tidak sebesar di marketplace. Kalau kamu hanya punya 100 kontak, maka dalam satu hari kamu nggak mungkin berkenalan dengan 100 orang baru. Artinya pangsa pasar kamu adalah 100 orang tersebut. Jadi kalau kamu memang mau berjualan lewat WhatsApp, yang harus kamu tawarkan adalah variasi-variasi produknya. Di mana cari supplier yang barangnya sangat bervariatif tanpa menggunakan platform seperti Demanda sangat susah sekali. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan cuan yang luar biasa dengan menjadi dropshipper, dengan mengikuti arahan-arahan yang tadi sudah kami berikan. Selamat berjualan, semoga sukses selalu.